Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru sekalian. Eh, Meskipun belum ada yang datang di Zoom, tapi saya mulai langsung saja tentang koordinasi pelaksanaan program promosi kesehatan di sekolah tahun 2025 agar eh, nanti bisa disimak saja melalui YouTube apabila ada yang berhalangan untuk menyimak secara langsung pada Zoom kali ini. Jadi pada hari ini saya ingin menyampaikan tentang program promosi kesehatan di sekolah tahun 2025. Ya, ada beberapa program Promkes di sekolah tahun 2025. Yang pertama adalah penilaian dan pembinaan PHBS di sekolah. Ini adalah program rutin yang memang sudah dilaksanakan dari tahun ke tahun, nggih, Bapak Ibu. Yang kedua ada sosialisasi Saka Bakti Husada atau SBH. Kemudian ada aksi bergizi dan penyuluhan program prioritas nasional. Nah, untuk survei PHBS pada tahun 2025 ini eh, kok indikatornya sama seperti tahun lalu ya. Ada 10 indikator. Ini indikator yang pertama tentang cuci tangan gitu ya. Karena kita sudah lewat pandeminya, sepertinya tempat-tempat cuci tangan yang ada sabunnya di sekolah ini mungkin ini ya tidak seperti waktu pada zaman COVID dulu. Kemudian observasi jajanan ya, jajanan sehat yang ada di kantin sekolah. Kemudian observasi jamban yang bersih dan sehat. Kemudian ada olahraga teratur dan terukur. Ini pastinya ada ya, karena setiap sekolah kan pasti memiliki pelajaran olahraga. Kemudian apakah siswa, guru atau murid menggunakan air bersih? Ini pastinya ada ya karena kita berada di wilayah perkotaan, pastinya sumber airnya ada sumber air bersihnya. Kemudian yang nomor 6 adalah dilakukan upaya untuk memberantas jentik di lingkungan sekolah. Nah, nanti akan dilakukan observasi di tempat penampungan air yang ada di sekolah, apakah bebas jentik atau tidak. Kemudian yang nomor 7 adalah apakah sekolah sudah menerapkan kawasan tanpa rokok. Nah, ini apabila nanti akan ada observasi apakah ada puntung rokok, apakah ada asbak atau bau asap, dan menanyakan tentang SKKTR. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki SKKTR, nanti ada di link yang akan kami sediakan di belakang, bisa di-download dan dibuat nih Bapak Ibu. Karena eh, satuan pendidikan, instansi pendidikan itu wajib memiliki SKKTR. Kemudian indikator selanjutnya yaitu nomor 8 adalah observasi register pemeriksaan kesehatan siswa dan jadwal pemeriksaan rutin sekolah. Nah, ini karena ada CKG, Bapak Ibu, pastinya setiap sekolah pada tahun ini dilaksanakan pemeriksaan 6 bulan ya. Waktu itu kita melaksanakan kegiatan di bulan Februari dan Maret ya. Kemudian bulan ini yang masih berjalan ini, saya rasa ini semua sekolah pasti memenuhi. Kemudian untuk poin nomor 9 adalah observasi tempat pembuangan sampah gitu ya. Yang ini nanti akan eh, dilakukan observasi secara langsung. Kemudian nomor 10 adalah eh, apakah dilaksanakan edukasi kesehatan ya berupa poster, flyer, banner, edukasi langsung dan penyuluhan dan lain-lain. Nah, untuk memenuhi eh, ini apa namanya poin 10 ini maka nanti akan diadakan edukasi kesehatan yang dilaksanakan oleh puskesmas secara langsung. Nah, dari 10 indikator tersebut nanti bila ada jawaban eh, ya-nya 1 sampai 2 maka klasifikasinya masuk klasifikasi 1. Kemudian kalau jawaban ya-nya 3 sampai 4 masuk klasifikasi 2, 5 sampai 7 masuk klasifikasi 3, 8 sampai 10 masuk klasifikasi 4. Saya harapkan di tahun ini semua sekolah yang ada di wilayah kerja Puskesmas Pare nanti bisa mendapatkan klasifikasi 4. Nah, saya menyarankan ya Bapak Ibu melakukan penilaian PHBS secara mandiri melalui link
di Linktree SI UKS Pare. Nanti jadi silakan Bapak Ibu mengisi link ini secara mandiri ya untuk menilai ke kondisi sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nanti akan kita bandingkan dengan hasil observasi saya pada saat pelaksanaan kegiatan prokes di sekolah. Nah, selanjutnya saya ingin membicarakan tentang Saka Bakti Husada di Puskesmas Pare ya. Jadi Saka Bakti Husada ini adalah salah satu saka dari kepramukaan ya yang ada di Puskesmas Pare. Kami sudah ada dari tahun 2019 ya, tapi saat ini membutuhkan regenerasi anggota gitu ya. Anggota kami yang aktif ada di MA Sejahtera ya. Kami ada latihan pada setiap hari Selasa, Sabtu minggu kedua itu kami melaksanakan pelatihan latihan rutin ya di MA Sejahtera. Namun untuk di sekolah-sekolah lainnya di 8 sekolah lainnya yang ada di di wilayah kerja Puskesmas Pare itu belum ada latihan rutinnya. Maka dari itu kami ingin eh, melakukan sosialisasi SBH ini apabila ada teman-teman adik-adik dari siswa SMA yang mau mengikuti pelatihan rutin kami gitu ya. Jadi apa saja kegiatannya di SBH ini? Yang pertama tentu saja akan diajarkan tentang kegawat daruratan. Di sini kami mengajarkan basic life support ya, yaitu bantuan hidup dasar. Jadi apa yang harus dilakukan pada saat menemukan pasien yang mengalami ini henti nafas ya di sini ya, dengan transfusi jantung paru. Kemudian di sini ada juga kegiatan jadi selain kegiatan-kegiatan latihan rutin, ada juga yang namanya kegiatan ini nih, bakti masyarakat ya yang ini kegiatan praktek lapangan penilaian PHBS di tempat-tempat umum ya di taman dan masjid. Kemudian ada juga kegiatan praktek lapangan SBH penilaian di pasar. Untuk yang ini adalah kegiatan eh, screening ya, screening SD. Jadi anak-anak SBH menjadi salah satu eh, membantu kami dalam melaksanakan screening di SD. Kemudian ada bakti masyarakat juga di Posyandu di sini ya. Jadi ada adik-adik SBH juga membantu kami dalam pelaksanaan kegiatan di Posyandu ILP. Kemudian ini yang baru saja kemarin ada perkemahan tingkat daerah ya di Mojokerto di Alasuko. Kami dari Kabupaten Kediri itu mengirimkan eh, dua regu ya, laki-laki dan perempuan untuk mengikuti kegiatan Pertida ini. Nah, apa itu SBH ya? SBH adalah Saka Bakti Husada, merupakan wadah pengembangan bakat minat dan keterampilan anggota penegak, pandega, gerakan pramuka. Saka Bakti Husada berfungsi sebagai wadah pendidikan, pembinaan, serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta keterampilan di bidang kesehatan. Jadi SBH ini di Pare terdiri dari 6 grida gitu ya, dengan 36 syarat kecakapan khusus atau SKK. Di SBH Pare mengadakan latihan rutin di MA Sejahtera setiap hari Sabtu minggu kedua. Pendaftaran anggota baru silahkan pada link ini ya, link 3 SI UKS Pare. Nah, sementara ini kami hanya melakukan latihan rutin di MA Sejahtera ya. Tapi apabila nanti Bapak Ibu eh, saat pendaftaran kami buka di beberapa sekolah lain ada yang mau mengikuti gitu ya, bila jumlahnya lebih dari 20, mungkin kami akan melatih ke sana ya, melatih ke sekolahnya. Kalau kurang dari 20, silakan bergabung di MA Sejahtera untuk latihan rutinnya. Nah, ini gridanya ada 6 grida. Ada grida Bina Keluarga Sehat, ada Bina Lingkungan Sehat, ada grida Pengendalian Penyakit, ada grida Bina Gizi, ada grida Bina Obat, ada grida Perilaku Hidup Bersih dan Sehat atau PHBS.
Untuk kegiatan aksi bergizi, ini adalah rangkaian kegiatan yang juga sudah kita laksanakan secara rutin dari beberapa tahun lalu ya. Kegiatannya berupa peningkatan pengetahuan remaja tentang kesehatan serta gerakan sarapan bersama. Kemudian aktivitas fisik, minum tablet tambahan darah bersama, dan program aksi bergizi ini adalah program berkelanjutan yang merupakan tanggung jawab bersama antara UKS dan Puskesmas. Nah, untuk bulan September ini kami akan melaksanakan edukasi aksi bergizi ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti bisa mengisi jadwal, kalau kami sudah mengatur jadwal, tapi apabila Bapak Ibu kurang berkenan dengan jadwalnya, nanti silakan diganti melalui Linktree SIUKS Pari. Nah, ini rangkaian kegiatan aksi bergizi nih, Bapak Ibu, ada senam bersama gitu ya. Ini rutin dilaksanakan seminggu sekali oleh pelaksananya oleh UKS sekolah. Kemudian sarapan bersama. Nah, ini kegiatan aksi bergizi salah satunya adalah sarapan bersama. Tapi pada saat ini mungkin karena ada program MBG, jadi adik-adik mungkin sudah mendapatkan makanan dari program MBG, mungkin sarapan bersama ini bisa diganti dengan kegiatan MBG tersebut ya. Jadi nanti makan bersama pada saat kegiatan MBG itu bisa didokumentasikan sebagai kegiatan sarapan bersama. Kemudian untuk minum tablet tambah darah bersama, ini juga tanggung jawab dari UKS sekolah, rutin seminggu sekali untuk sasarannya hanya remaja putri saja. Kemudian untuk kegiatan edukasi kesehatan melalui permainan, ini adalah tanggung jawab dari Puskesmas. Yang menjadi sasaran kami adalah anggota pramuka atau KKR ya, yang 10 minimal 10 sampai 20 orang yang akan kami latih pada sesuai jadwal nanti ya, pada bulan September. Nah, ini materi edukasi kesehatan yang akan kami berikan kepada adik-adik, ada narkoba, HIV, infeksi menular seksual, kehamilan tidak diinginkan, bahaya merokok, pencegahan anemia, isi piringku, literasi kesehatan mental, praktikum pengukuran antropometri ini nanti mungkin mungkin yang tahun ini tidak diadakan ya. Karena ini praktikum ini nanti akan dilaksanakan apabila dilakukan di dalam latihan rutinnya di SBH gitu ya. Jadi untuk adik-adik yang tidak bergabung dengan SBH mungkin tidak akan mendapatkan materi praktikum ini ya. Kemudian pengenalan aplikasi Ceria ini sudah pernah dilakukan tahun lalu ya, jadi mungkin tidak akan dikenalkan lagi di tahun ini. Dan sosialisasi SBH juga akan dilakukan pada saat edukasi kesehatan yang kami jadwalkan di bulan September. Nah, yang perlu disiapkan oleh pihak sekolah adalah LCD gitu ya. Kemudian 10 sampai 20 orang siswa ini tidak harus memakai seragam pramuka ya, karena eh, kami kemarin menjadwalkan itu selama 1 bulan penuh ya. Jadi ya sesuai seragam pada hari itu saja. Kemudian daftar nama siswa dan nomor HP karena siswa ini nantinya akan kami jadikan uh, kader kami gitu ya untuk menyampaikan pesan-pesan literasi kesehatan kepada teman-temannya. Kemudian tindak lanjut dari kegiatan ini adalah tadi 10 sampai 20 siswa yang dilatih bertanggung jawab untuk melakukan edukasi pada teman-temannya dengan menggunakan media edukasi yang telah disediakan oleh Puskesmas ya. Nanti berupa video dan juga mengisi kuesioner. Nah, ini jadwal pelaksanaan aksi bergizi yang sudah kami atur jadwalnya nanti pada mulai tanggal 1 September ya, dimulai dari SMP 2 Pare, kemudian jadi selama minggu pertama dan minggu kedua ini SMP, kemudian di minggu selanjutnya 3 dan 4 ini adalah SMA. Untuk bila Bapak Ibu merasa keberatan dengan jadwal yang telah kami berikan ini, Bapak Ibu bisa mengubah jadwal dengan mengisi pada link 3SI UKS Pari ya. Nah, ini link 3SI UKS Pare, nanti Bapak Ibu silahkan masuk ke link ini, kemudian nanti ada beberapa pilihan ya yang bisa dimilih.
Mungkin yang pertama kita lihat terkait dengan edukasi aksi bergizi di Puskesmas Pari yang atas ini ya. Nah, begitu diklik akan dialihkan lagi ke tab selanjutnya ya. Di sini ada video ya yang bisa ditonton di sini, kemudian ada kuis ya. Jadi setelah menonton video di sini, anak-anak akan mengisi kuis. Nanti apa namanya? Saya akan memfollow up berapa-berapa siswa yang sudah mengisi kuis ini karena ini adalah output kami gitu ya. Jadi eh, sebenarnya saya itu kalau melakukan kegiatan promosi kesehatan kalau hanya sekali gitu ya, itu saya bertanya-tanya gitu ya, apakah materi yang saya sampaikan itu bisa diterima atau tidak pada adik-adik. Nah, maka dari itu saya membuat kuesioner ini atau kuis ini agar saya bisa menilai ya, seberapa tingkat pengetahuan adik-adik deh setelah menonton video yang saya buat ini. Nah, ini di link yang jadwal ini nggih, Bapak Ibu di link jadwal aksi bergizi itu bentuknya seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa mengganti gitu ya. Misalkan tidak cocok pada misalkan SMP 1 SMP 2 ya, SMP 2 tanggal 1 September ada kegiatan lain, monggo nanti bisa diganti tanggal berapa, tapi jangan sampai tumpang tindih dengan jadwal yang lain gitu ya. Jadi bisa memilih tanggal yang lain. Kemudian untuk pendaftaran di sini ya, Bapak Ibu bisa diklik di pendaftaran anggota. Ini untuk yang tertarik menjadi anggota SBH di PKM Pare bisa mengisi link ini ya, pendaftaran anggota. Ya, datanya yang kami perlukan adalah NIK, nama lengkap, kemudian eh, tanggal lahir, tempat lahir, nomor HP, dan alamat. Juga asal sekolah ya. Oh, selanjutnya di link survei PHBS sekolah ini adalah untuk penilaian ini ya, penilaian mandiri Bapak Ibu terhadap sekolah Bapak Ibu. Jadi bisa diisi nama sekolah di sini, kemudian dicentang ya. Indikator mana yang menurut Bapak Ibu sudah terpenuhi di sekolahnya Bapak Ibu. Jadi misalkan sarana tempat sarana cuci tangan sudah ada, bisa dicentang. Kemudian langsung dikirim. Nah, intervensi PHBS sekolah nanti jika tidak memiliki STR bisa di-download di link yang ini tadi ya Bapak Ibu ya. Di link yang ini tadi di bagian bawah itu ada download SK, kemudian bisa diupload juga di link ini. Nah, kami mau menginformasikan juga bahwa kami eh, telah membuka layanan konsultasi sehat gratis ya melalui WhatsApp di nomor 0858 0711 6765. Layanan ini bersifat promotif dan preventif ya. Jadi apabila nanti ada memerlukan pemeriksaan dan layanan yang bersifat kuratif atau rehabilitatif ya, jadi itu mohon datang langsung ke puskesmas. Kalau untuk layanan kesehatan, konsultasi kesehatan ini hanya bersifat untuk pencegahan dan supaya Bapak Ibu lebih sehat. Adik-adik dan Bapak Ibu yang mau konsultasi kesehatan gratis bisa langsung WA di nomor ini ya. Sekian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin yang tidak dapat bergabung pada Zoom meeting kali ini bisa menonton eh, rekamannya di YouTube ya Bapak Ibu. Nanti kita mulai kegiatan ini pada tanggal hari Senin ya, mulai 1 September 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.